Contoh misalnya, itu nanti kita bisa lihat itu. Anies Baswedan aja misalnya contoh kan, itu kayak orang dipermainkan terus menerus gitu. Itu kemarahan itu tidak hanya Anies sebenarnya, ada di Sumatera Utara, ada di Banten, ada di beberapa tempat lain juga seperti itu. Nah itu yang disebut dengan resentralisasi atau sentralisasi yang orang segera mengaitkannya, oh ini untuk kepentingan Kaisang, orang mengaitkannya seperti itu, oh ini untuk kepentingan dinasti. Tapi dinasti juga bisa bekerja bukan dalam kepentingan itu, tapi dinasti juga kelompok kekuatan yang menjaga kepentingannya untuk dirinya sebagiannya. Belakangan ini kalau kita lihat beberapa partai politik ada isu soal ancaman-ancaman ini, ancaman-ancaman yang menggunakan ancaman perkara lah atau kasus lah, kriminalisasi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Beberapa waktu terakhir ini kita tentunya mengikuti perkembangan di media dan media sosial terkait dengan peringatan darurat. Wah, ini luar biasa sekali dan memang kebangetan sih memang. Sekarang semakin banyak orang yang kemudian sadar dengan kepentingan politik dan banyak hal lain lagi ya, sehingga masyarakat, mahasiswa dan banyak pihak lain yang akan melakukan aksi. Dan kita ingin membahas soal itu dengan Pak Bambang Wijayanto. Apa kabar Pak BW? Baik Mas Novel. Pak BW ngikuti ya yang terkait dengan peringatan darurat. Saya tidak sehebat Mas Novel ngikutin, cuma ikut sedikit-sedikit lah. Banyak sekali kalau Pak BW. Ikut sedikit. Memang apa ya Pak BW? Kalau kemarin pas orang memulainya itu kan ketika pembahasan RUU Pilkada. RUU Pilkada ini kan akrobat sebenarnya. Walaupun ini tentunya sudah lewat dan DPR kemudian tidak lagi memaksakan kehendaknya ya dengan nalar politik yang akrobat tadi, nalar hukum yang akrobat maksud saya. Kalau melihat dari fenomena sekarang ini, bahkan sudah semakin orang lebih jauh lagi karena bicara politik dinasti, persoalan demokrasi, yang ujung-ujungnya pasti akan terkait dengan korupsi nantinya. Pak BW punya catatan tentunya banyak sekali, tapi Pak BW bisa memberikan perspektif apa nih Pak BW? Ini menarik untuk diamati. Pertama begini, berkumpulnya 3K. Oh, K apa tuh Pak BW? Yang pertama ada kemarahan dari publik yang muncul. Gitu ya gitu, tapi jangan gitulah. Itu kan gitu. Itu puncaknya atau dimulainya sebenarnya dari putusan Mahkamah Konstitusi. Di ujungnya kemudian akrobatik atau show of force, benar bukan akrobatik, show of force, perubahan atau counter, disebutnya sekarang begal konstitusi, putusan MK dalam dibalek. Itu menimbulkan kemuakan, Mas. Jadi itu kemarahan. Nah, kemarahan itu memunculkan kesadaran dan dari situ kemudian bermetamorfosa jadi keberanian. Jadi itu 3K pertama itu, Mas. Jadi masyarakat kayak marah kan dia udah ngikutin. Dan kemarahan itu berpucuk pada situasi begal konstitusi itu dan itu akhirnya menimbulkan keberanian, menimbulkan kesadaran dan kesadaran ya keberanian bermetamorfosa menjadi aksi di jalanan gitu ya. Itu bagian yang pertama itu. Bagian yang kedua yang juga sangat menarik itu sebenarnya kita juga melihat ada yang disebut resentralisasi. Resentralisasi juga di 3 level. Resentralisasi pertama itu di kekuasaan. Pak Jokowi menarik semua kekuasaan. Dan itu dirasakan betul. Terus yang kedua tuh resentralisasi itu semuanya sekarang itu berpucuk pada kekuasaan the ruler party. Kim plus Kim itu berubah menjadi Kim plus dan itu nyedot semuanya gitu. Sehingga di situ orang melihat orang sebaik apapun kalau bukan bagian yang memang menjadi kepentingan dari the ruler ini, maka kemudian itu dihabisi, dijegal dan dijagal. Itu yang terjadi itu. Itu kemuakan itu muncul tuh. Menurut saya itu yang menjadi contoh misalnya
Itu nanti kita bisa lihat itu. Anies Baswedan aja misalnya contoh kan, itu kayak orang dipermainkan terus menerus gitu. Itu kemarahan itu tidak hanya Anies sebenarnya, ada di Sumatera Utara, ada di Banten, ada di beberapa tempat lain juga seperti itu. Itu yang disebut dengan resentralisasi atau sentralisasi yang kembali lagi pada itu juga muncul seperti itu. Terus ketiga, menurut saya itu kesadaran yang muncul, keberanian itu adalah ini gila loh, bukan hanya di pucuk. Di hampir seluruh pemerintahan daerah di 545 Mas. 455 kepala daerah ya. 545 pemerintahan daerah itu jadi kayak gitu. Jadi ini merata itu. Dan kalau ini terjadi merata itu mengerikan. Dan itu yang menyebabkan sebenarnya situasi ini dibungkus dengan satu. Proses ini semua kan terjadi dalam tahun ini Mas. Belum selesai pilpres dengan segala kepenatan dan keputusasaan bagi yang kalah maupun yang menang tuh yang menang mengkonsolidasi kekuasaannya. Ditambah lagi pilkada dan itu menyatu. Dan itulah yang kemudian bermetamorfose. Jadi kesadaran dan keberanian yang akhirnya muncul di berbagai level dan elemen yang agak merata itu di masyarakat. Memang begini Pak B, kalau bicara dengan beberapa kelompok gitu, saya kan sempat berbincang dengan beberapa kawan-kawan. Orang khawatir, kenapa? Karena di pusat ada lembaga kepresidenan gitu, yang tentunya punya kewenangan untuk mengatur, menunjuk para pimpinan-pimpinan lembaga gitu kan. Yang kedua, dengan adanya konsolidasi yang besar dari legislatif dan partai politik tentunya, itu akan memegang atau mengendalikan kekuasaan di legislatif lah secara menyeluruh. Ditambah lagi kepala daerah. Kalau kepala daerah ternyata terkonsolidasi juga, sempurna itu Pak Bu. Ini kendalinya sempurna. Seandainya kemudian di kemudian hari ada praktek-praktek menyimpang, mau korupsi, mau apapun itu seperti nggak ada kontrol. Ini yang sebetulnya berbahaya. Dan ketika kemarin ada yang orang-orang yang kemudian mempersoalkan masalah-masalah itu, dipertontonkan juga masalah politik dinasti, ditambah lagi Kaisang yang kemudian ternyata pergi ke Amerika diduga naik jet pribadi gitu kan. Hal-hal gitu kan membuat orang kemudian marah gitu. Tapi persoalannya kan begini Pak Bibi. Sebenarnya segala persoalan ini dialamatkan kepada siapa kemarahan itu? Apakah kepada pribadi Pak Jokowi sendiri? Padahal kan nggak mungkin juga pribadi sendiri yang bisa mengatur semuanya. Tapi di sisi lain, kemudian dengan adanya PKPU yang kemarin telah dinyatakan sesuai dengan putusan MK, ditambah lagi dengan pernyataan dari DPR tidak meneruskan RUU dan seterusnya, itu kemudian sebagian orang menganggap ini udah selesai gitu. Tapi banyak juga yang ternyata masih menganggap ini belum selesai persoalannya gitu. Kenapa? Karena tadi malam kita lihat di Semarang masih ada kerusuhan gitu, masih ada protes-protes yang cukup keras di Makassar di beberapa tempat. Pandangan Pak Bibi bagaimana ini? Ini persoalan ini. Ini ujungnya kira-kira sampai seperti apa? Mas Novel benar, selain hal yang tadi saya sudah sebutkan 3 hal tadi, itu kemudian ditopang oleh berbagai informasi pemberitaan dan peristiwa yang terus-menerus terjadi di ruang publik. Yang pertama memang isu politik dinasti. Nah, dinasti ini kan dalam perspektif yang kontemporer itu bukan karena ada hubungan darah saja. Walaupun yang ada hubungan darah pun itu sangat menjijikkan kan, memakan kan. Sehingga putusan nomor 70 yang kemudian mau dicoba diubah di balik itu sebenarnya orang segera mengaitkannya, oh ini untuk kepentingan Kaisang, orang mengaitkannya seperti itu, oh ini untuk kepentingan dinasti. Tapi dinasti juga bisa bekerja bukan dalam kepentingan itu, tapi dinasti juga kelompok kekuatan yang menjaga kepentingannya untuk dirinya sebagiannya itu. Nah itu seperti itu. Terus kedua juga ada yang flexing dan doxing itu. Itu juga menguatkan. Oke, itu jadi ada penopang-penopangnya seperti itu. Nah yang kemudian menarik adalah respon publiknya. Selama ini respon itu ada di media sosial, di ruang-ruang sosial, di ruang-ruang digital. Tapi sekarang itu tertransformasi ke ruang jalanan. Artinya ruang digital itu, media sosial itu sudah tak cukup lagi
mengakomodasi berbagai kegelisahan dan kemuakan itu. Nah itulah muncul ke jalan. Jadi yang pertama itu transformasinya dari ruang digital, ruang media sosial ke jalanan. Terus yang kedua yang menarik Mas, rata Mas elemennya. Ini bukan hanya mahasiswa, bukan hanya pelajar dan mahasiswa. Para guru besar pun ikut turun. Para guru besar, para seniman, aktor dan artis, komika. Itu menurut saya ini salah satu kesadaran CSO yang luar biasa sekali dengan lintas elemen. Dan yang paling menarik adalah mereka itu organik Mas. Jangan dilupakan. Betul. Tidak ada yang membiayai. Jadi kayak ada semacam call emergency yang tersublimasi dan itu muncul. Bergerak semua. Dan besar. Besar. Dan itu besarnya itu adalah kalau mau disebut besar dan masif itu dia lintas daerah. Dia ada di mana-mana. Itu yang bagian kedua yang paling menarik, bukan sekedar kejalanan, tapi itu elemennya sangat masif dan itu adalah organik. Nah, itu yang menarik. Nah, kalau kemudian muncul pertanyaan, walaupun ini sudah diubah, mereka toh tetap jalan, karena ada 3 alasan lagi, Mas. Alasan yang pertama, kok Pak Bio 3 terusnya apa? Selalu 3, Mas. Iya. Tapi kalau istri 1, Mas. Kalau istri 1. Yang pertama adalah, Mas Novel, mereka tidak percaya bahwa ini hanya selesai di sini. DPR sudah bekerja sama dengan KPU membuat PKPU yang sesuai dengan putusan MK, tapi itu tidak jaminan bahwa tidak ada lagi masalah-masalah lain yang muncul. Satu itu sebenarnya. Karena apa? Sering dibohongi juga, Mas. Sebagian kedua yang juga sangat menarik adalah pilkada. Itu menjadi semacam situasi lain yang memungkinkan keresahan itu belum selesai sebenarnya. Hari ini kan baru pengumuman ya. 27 nih Mas, 27 hari ini tuh kan pengumuman pendaftaran pertama nih sebenarnya. Hari pertama sampai 29. Nah, ini masih akan banyak drama dan akro. Jadi mereka tuh alert itu belum diturunin sama masyarakat dan menurut saya ini bagus. Harusnya tidak boleh diturunin. Sehingga kemudian kita tetap waspada tentang mengenai situasi politik yang ini. Terus yang ketiga, Mas. Yang ketiga itu kan muncul kesadaran itu bermetamorfosa itu kan terus dijaga. Nah, dijaganya itu kan kemudian muncul tuh di Semarang ada ledakan, di Sulawesi Selatan ada ledakan. Nah, ini kan hak-hak konstitusional itu yang sekarang ingin diperlihatkan tapi kemudian direspon dengan di sebagian media dan Komnas HAM juga mengatakan ini berlebihan cara meresponnya. Nah, respon yang berlebihan ini justru memicu makin luasnya kesadaran bahwa ini memang harus ada bergerak mempersoalkan itu semua. Jadi respon yang berlebihan ini justru memicu dan memacu kesadaran bahwa memang nggak boleh didiemin dan harus diperluas. Kira-kira itu sih. Iya, Babi. Memang saya juga melihat sih di banyak berita ya, ternyata banyak juga demonstran ini kemudian menjadi sasaran kekerasan dari aparat yang ada di lapangan gitu. Dan itu dari waktu ke waktu sering terjadi ya, tapi yang ini cukup lumayan parah juga gitu. Dan tentunya kita prihatin sekali dengan kejadian itu ya, Pak Bewi. Karena mestinya penegak hukum tidak perlu melakukan tindakan-tindakan, bukan cuma penegak hukum, ya aparat keamanan ya di situ. Soalnya ada TNI juga ya. Semoga aja mereka kemudian semakin lama semakin sadar ya, tidak melakukan itu. Seperti apapun kan yang aksi itu kan kepentingan bangsa ya, kepentingan bukan pribadi. Betul. Dan Pak Bewi, kalau kita melihat dari aksi-aksi yang dilakukan, ini kan ada kesadaran yang kemudian tercipta dan masif di masyarakat. Sebetulnya ini kan positif sekali ini. Bagaimana membawa atau menjaga agar kesadaran ini terus menjadi hal yang positif, menjadi hal yang kemudian menjadi ruang area kontrol gitu untuk pemerintah. Dan kita bisa menggunakan ini untuk hal-hal yang lebih besar lagi untuk kepentingan kepentingan negara tentunya. Gimana Pak Bio, ada pandangan apa? Bagian pertama yang harus menjadi kesadaran kita semua bahwa ini adalah cara check and balance yang paling original. Jadi harus ada kesadaran itu, Mas. Betul. Ini adalah mekanisme check and balance. Ya. Ketika lembaga-lembaga negara yang harusnya melakukan check and balance dan tidak mampu menjalankan fungsinya secara optimal, maka kemudian akan ada kanal-kanal baru yang akan muncul. Jadi ini harus dilihat secara positif. Ini adalah bagian
check and balance. Untuk apa? Kepentingan bangsa dan negara ini. Itu mesti jelas. Sehingga kemudian ketika mekanisme check and balance ini muncul, jangan kemudian kontrol terhadap check and balance ini berlebihan. Karena ini akan memicu respon yang serupa. Jadi ini kekerasannya makin muncul karena kemudian kekuatannya juga akan dilipat gandakan oleh orang yang sedang melakukan check and balance ini. Itu bagian pertama yang paling harus disadari. Bagian yang kedua yang juga harus disadari adalah hari ini kita sedang menghadapi satu situasi penting, yaitu pilkada. Nah, pilkada itu kan ada 3 irisannya, Mas, di poin kedua ini. Irisan pertama, ada potensi political tension yang akan menguat. Di tingkat lokal maupun nasional. Ya, kalau Jakarta kita nggak bisa lagi bilang kok lokal, ini kan Jakarta barometer nasional kan. Apalagi ini terjadi di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, dan Jakarta, Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan. Jadi ini ada political tension yang potensial akan menguat dan akan meninggi. Terus kedua, political tension ini juga terjadi dalam proses transisi politik, Mas. Dari kekuasaan yang lama Presiden Jokowi ke perusahaan yang baru. Ini kan bisa menimbulkan macam-macam tuh. Persoalan matahari kembar aja bisa jadi masalah. Konsolidasi the ruler party itu juga bisa jadi masalah itu. Dengan diubahnya putusan MK dan kemudian PKPU berubah, maka kan kita lihat, Mas, ada perubahan konstelasi politik. Ini bisa menimbulkan gesekan. Jadi transisi politik yang terjadi dari presiden lama kepada presiden baru itu juga akan menimbulkan masalah. Apalagi hari ini presiden lama merasa bahwa dia sudah ditinggalkan. Itu bagian yang kedua yang menurut saya yang mesti dilihat juga. Terus yang ketiga, jangan lupa bahwa kita sedang dalam kondisi ekonomi yang tidak baik-baik saja. Betul persoalan lain lagi itu ya. Itu ada ada deflasi, ada utang yang akan meningkat, ada defisit APBN yang kayak gitu. Nah, ini kalau tidak dikelola dengan baik akan ketemu nih, Mas. Saya selalu mengatakan kalau terjadi political tension dan krisis ekonomi yang dimulai dengan krisis moneter, terjadi fusi, maka kemudian akan jadi ledakan masalah. Satu lagi Pak B, sebetulnya kalau kita lihat belakangan ini industri kita kan sedang turun. Kenapa? Karena PHK semakin banyak dan tentunya ini akan berdampak sosial nih. Bisa jadi kalau potret ekonomi secara luas ditopang oleh beberapa ekspor tentunya terkait dengan pertambangan ya, ekstraktif dan beberapa yang lain, yang itu sebetulnya hanya terkait dengan beberapa kelompok saja gitu, tidak masif ya. Kalau tentunya yang untuk terkait dengan tenaga kerja yang masif adalah industri. Dan sepertinya ke depan ini problem itu akan masih panjang nih Pak BW. Sehingga kalau kita kaitkan dengan yang Pak BW katakan tadi, ini potensi masalah sosial juga sebetulnya nggak sederhana ini. Dan sebetulnya kalau melihat dari fenomena yang sekarang ini, mestinya bisa dilihat sebagai kehati-hatian lah para pimpinan-pimpinan politik ya tentunya, untuk terkait dengan kebijakan-kebijakan ini jangan sampai kemudian timbulkan masalah-masalah yang begitu berat. Karena orang semakin lama semakin sadar dan semakin aware, dan resiko-resiko yang ke depan yang akan bisa terjadi, mereka semakin perlu mengkritik dari sekarang. Dengan begitu dampaknya juga nggak terlalu berat gitu Pak B. Yang jelas ada beberapa isu, kita bukan ahli ekonomi, cuman bisa dilihat secara umum. Satu, pengangguran semakin meningkat, begitu pengangguran terbuka. Satu media mengatakan di Jakarta aja 1000% peningkatan, 1000% Mas. Bukan 10-20 kali lipat ya. Kalau itu terjadi, nah akibat pengangguran semakin meluas, ini dampaknya bukan sekarang Mas. 4, 5, 6 bulan lagi, dan persis itu di saat periode-periode pilkada. Tabungan masih ada Mas. Setelah itu. Terus yang kedua, yang lainnya adalah situasi ini karena foreign direct investment-nya juga nggak ada, itu menyebabkan sebenarnya bukan hanya pengangguran meningkat, pengusaha melakukan efisiensi. Nah, efisiensi itu meningkatkan pengangguran lagi. Nanti ada tamu saya Pak Said ini, dia pasti akan menjelaskan itu jauh lebih baik gitu. Ada situasi yang sangat situasional yang kalau nggak diantisipasi itu akan ketemu itu political tension, dan satu lagi yang disebut dengan krisis ekonomi. Kalau itu nyatu selesai itu, meledak itu. Dan satu lagi Pak BW, belakangan ini kalau kita lihat beberapa partai politik
ada isu soal ancaman-ancaman ini. Ancaman-ancaman yang menggunakan ancaman perkara lah atau kasus lah, kriminalisasi lah. Saya khawatir hal-hal ini semakin terbuka dan semakin lama orang semakin bukannya takut, marah dengan ancaman-ancaman itu gitu. Baik. Karena tidak pada tempatnya menggunakan kasus hukum sebagai ancaman. Kalau orang diancam 1 kali itu biasanya takut beneran Mbak Bewe. 2-3 kali mungkin masih takut lah. Lebih dari itu kesel Mbak Bewe, dan bisa marah. Dan problem ini saya kira bukan problem sederhana. Padahal kita lihat di sisi lain praktek korupsi di penegak hukum juga parah gitu Pak Bewe. Artinya ngancam dengan menggunakan kasus hukum, orang bertanya, emang penegak hukumnya nggak korup gitu? Nah, ini kan menjadi persoalan nih Pak Bewe. Saya khawatir ini menjadi tambahan persoalan baru yang itu ke depan menjadi persoalan dan bisa jadi beberapa orang yang punya kekuatan politik ini juga bisa melakukan perlawanan gitu Pak Bewe. Tentu bisa menjadi pemicu persoalan itu Pak Bewe. Di pilkada dan itu umum Mas. Sama di pilkada. 1, netralitas ASN jadi soal. Dan bukannya ASN penyelenggara pemilu. Dan KPU, masuk lagi di situ, soal penegak hukum. Ini masalah ini. Baru poin yang kedua itu bicara soal penggunaan dana-dana bansos. Tapi bagian yang pertama itu, karena kalau netralitas ASN, netralitas penyelenggara pemilu dan netralitas penegak hukum itu tidak bisa dikendalikan, dia menyumbang 50-70% penyelesaian masalah. Jadi kalau pemilu itu netralitasnya nggak ada, itu 70% problem ada di situ. Ketika serentak sekian banyak, bagaimana kerjaan MK nanti itu? Bukan hanya MK-nya Mas, tapi hasil pemilunya. Hasil pemilunya itu harus ditolak itu, karena itu dihasilkan melalui proses yang netralitas tidak ada, objektivitas tidak ada. Itu kebayang tuh 3 elemen yang tadi saya sebut itu yang sangat penting dan itu hari ini menjadi masalah. Kalau kemudian yang satu lagi tadi yang salah satu itu adalah penegak hukum, kriminalisasi ini juga terakhir-terakhir ini itu menjadi soal besar. Saya yang khawatir bukan hanya penegak hukumnya itu menggunakan kriminalisasi. Di sebagian tempat di dalam Pilpres kemarin tiba-tiba ada muncul banner di mana-mana. Itu kemudian orang menunjukkan tangannya. Itu kemungkinan penegak hukum yang bermain di situ. Orang semakin tahu ya Pak Bewe ya. Dia bukan hanya menggunakan kekuatan otoritasnya, tapi dia menggunakan kekuatan strukturnya untuk berpihak, dan itu sebenarnya masalah besar itu. Nah, ketika itu terjadi dan kemudian konflik horizontal terjadi dan contohnya mungkin 10% aja, itu kan dahsyat banget lah. Dari pilkada serentak 10% ada konflik, wah itu udah bahaya sekali tuh Pak Bewe. Mas Novel bayangin nggak kalau 10% itu sebarannya? Bagaimana mengendalikan, managing itu? Berat Mas. Makanya daripada berjudi dengan itu, lebih baik sudahlah. Jadikanlah pilkada serentak ini sebagai monumen untuk membuat momentum bahwa kita akan memilih pemimpin yang baik. Dan kalau kita lihat dari segala persoalan yang kita bicarakan, itu kan muaranya semua kan dari praktek korupsi itu Pak Bewe. Karena kalau praktek korupsi menimbulkan persoalan-persoalan yang kita bicarakan tadi, termasuk korupsi sektor politik, korupsi di penegak hukum, dan di sektor-sektor yang lainnya. Tentunya ini dampaknya memang kemana-mana. Persoalannya adalah Pak Bewe, belakangan ini kalau saya, paling enggak pandangan saya nih Pak Bewe ya, pemerintah tidak meletakkan isu pemberantasan korupsi sebagai isu yang strategis. Sehingga ini bisa jadi kemudian menjadi persoalan yang terjadi sekarang ini. Itu terkonfirmasi Mas, pernyataan Mas Novel. Gimana Pak? Ada catatan apa soal itu? Yang pertama yang paling menarik adalah pidato presiden, kenegaraan presiden 16 Agustus sekali sudah tidak bicara soal korupsi Mas. Atau mungkin sudah berkurang. Yang pasti IPK turun, prakteknya semakin banyak. Mungkin presiden menganggap presiden nggak ada atau presiden menganggap itu bukan masalah lagi gitu. Jadi itu konfirmasinya seperti itu. Jadi ini yang agak menarik sebenarnya di situ. Dan kita berharap tentunya kalau itu kemudian diperbaiki, ke depan masalah-masalah tadi paling nggak bisa dieliminir kan gitu Pak Bewe. Dan semoga pemerintahan selanjutnya nanti ini betul-betul mau menjadikan isu pemberantasan korupsi sebagai isu strategis dan penting itu Pak Bewe. Sehingga KPK-nya dikuatkan dan langkah-langkah pemberantasan korupsi dilakukan dengan sungguh-sungguh.
Dan semoga nggak terjadi lagi persoalan-persoalan yang seperti ini Pak BW ya. Baik. Terima kasih Pak BW. Semoga bincang-bincang ini bermanfaat. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.